I meet. Ya, oke gas, tambah 2 torang gas. Halo Sobat Podcast, pembahasan kali ini bukan tentang kelanjutan hukum 48 kekuasaan. Namun kali ini pembahasan request Sobat Podcast. Ya Sobat Podcast, kami menerima request judul atau tema untuk dibahas di podcast ini. Sobat-sobat podcast bisa komen judul tema atau langsung hubungi host podcast. Tema pembahasan kali ini Sobat Podcast yaitu tentang hantu oligarki dan fenomena DNA politik dinasti dalam demokrasi. Hantu yang kita kenal makhluk supranatural yang bukan merupakan manusia dan biasa digambarkan jahat, yang merupakan berasal dari bahasa Yunani yang kita kenal dengan bahasa daimon. Sedangkan dalam bahasa Abraham daimon dianggap sebagai roh kotor. Jika diambil dari KBBI, arti kata daimon adalah orang yang bengis, tidak mengenal belas kasih. Ya, kira-kira daimon ini atau hantu ini seperti ini. Bukan, salah. Ya, mungkin seperti ini. Bukan, ini adalah malaikat, salah lagi, ini malaikat. Tapi malaikat pencabut nyawa. Hantu oligarki yaitu sebagai sumber atau agen kejahatan yang berbahaya serta membuat kerusakan dan kesusahan. Dan hantu oligarki pandai menghilang, membuat dirinya tak tampak atau menjadikan dirinya tampak ada. Proses penghantuan oligarki yaitu menciptakan ketakutan serta mampu melakukan berbagai kejahatan demi mempertahankan kekayaan dan pendapatannya, dan serta mampu menghapus jejak-jejak kejahatan tersebut tanpa pernah tersentuh hukum dan peradilan. Hantu oligarki ini sangat begitu berbahaya, sehingga di setiap sendi kehidupan berbangsa telah digerogoti oleh mereka. Dalam alam dimensi demokrasi yang mengandaikan supremasi politik harus dimiliki orang banyak, justru digerogoti oleh sekelompok elit. Di balik itu, oligarki yang memainkan elit sangat berkuasa dan bahkan memaksakan kepentingannya dalam sistem demokrasi. Untuk memahami tujuan oligarki, kita harus dulu mencari pengertian istilah oligarki. Bertrand Russell dalam bukunya Sejarah Filsafat Barat memberi petunjuk bahwa istilah oligarki sudah ada sejak zaman Yunani kuno, pemerintahan negara kota polis 600 sebelum Masehi. Saat itu, oligarki berkembang dan diterima sebagai norma yang lumrah. Dan sistem pemerintahan Athena pun saat itu adalah oligarki demokrasi. Sedangkan sementara pemerintahan Sparta adalah oligarki militarianisme. Oligarki yang dimaksud di sini berbeda dengan aristokrasi. Walaupun memang aristokrasi juga dikendalikan oleh kelompok kecil orang, namun yang berkuasa dalam pemerintahan aristokrasi adalah kaum bangsawan yang berpartisipasi di parlemen, serta dengan raja dan ratu yang dipercayai sebagai pemimpin karena garis keturunannya. Kelas bangsawan ini biasa disebut dengan patrisian, para bangsawan yang menguasai ekonomi dan politik negaranya. Jan Hendrik Rapar dalam buku Filsafat Politik, Plato, Aristoteles, Agustinus, dan Machiavelli menjelaskan pengertian oligarki menurut Aristoteles, yang makna literaturnya dapat diartikan kekuasaan oleh segelintir orang. Aristoteles menafsirkan sebagai pemerintahan yang buruk dan sifatnya yang elitis dan eksklusif, terlebih lagi beranggotakan kaum orang kaya. Di era kontemporer hari ini, Jeffrey A. Winter dalam bukunya Oligarki mencoba menciptakan definisi baru tentang oligarki. Jeffrey A. Winter membedakan oligarki dan oligark. Menurut beliau, oligarki bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan minoritas kecil, sedangkan oligark yaitu pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi eksklusifnya. Marcus Licinius Crassus adalah seorang politisi dan jenderal Romawi, serta salah satu orang terkaya di Roma. Ia memiliki sebagian besar properti di Roma dan memperoleh kekuatan politik di Roma melalui hubungan dekatnya dengan Sulla. Crassus mulai mengumpulkan kekayaannya. Sebagian kekayaan Crassus berasal dari tambang perak, menjual budak, dan meminjamkan uang. Setelah peperangan dan kemenangan diperoleh oleh Sulla, Sulla membunuh banyak pengikut Gaius Marcius, lalu mengambil harta mereka sebagai rampasan perang dan melelang semuanya dengan harga terendah. Orang yang paling diuntungkan dari hal ini adalah Crassus, yang dimana membeli semua rampasan perang dari Sulla. Crassus juga terkenal karena gerombolannya yang terdiri dari para budak yang berpendidikan, yang diantaranya merupakan arsitek dan pekerja yang dapat memulihkan properti. Dengan sarana ini, Crassus berhasil memiliki sebagian besar bangunan di Roma dan ia mengumpulkan kekayaan. Crassus juga menciptakan departemen pemadam kebakaran, tetapi untuk aksi pemerasan.
Pemadam kebakaran pribadi milik Crassus merupakan skema dirinya untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin. Bangunan Romawi yang begitu padat dan sangat berdekatan beresiko mengalami kebakaran. Setiap kali ada bangunan yang terbakar, Crassus akan tiba dengan berkade pemadam apinya. Tetapi mereka tidak akan memadam apinya. Petugas pemadam kebakaran akan menunggu sementara Crassus, yang dimana Crassus menegosiasikan pembelian baik gedung yang terbakar maupun gedung-gedung berdampingan dengannya dengan harga yang paling rendah. Jika pemilik setuju dengan harga Crassus, anak buahnya akan memadamkan api. Dan karena ia memiliki arsitek dan pekerja sendiri, Crassus akan membangun kembali propertinya yang lebih bagus. Sehingga ia dapat menyewakan kembali kepada kepemilik aslinya dengan harga tinggi. Karena aksinya ini, Crassus memperoleh kekayaan dan properti dari api dan perang. Sumber daya kekuasaan oligarki yaitu kekuasaan material, uang dan properti, dan mempunyai konsentrasi terhadap kekayaan dan kekuasaan. Sedangkan rakyat sumber daya kekuasaan hanya hak politik formal, jabatan resmi, kekuasaan pemaksa alat-alat yang bersifat memaksa, mobilisasi, dan mempunyai materi yang bersifat tanah, peternakan, atau yang lain-lain. Dan fokusnya, konsentrasinya terhadap perubahan nasib belaka. Kenyataan, kekayaan sangat besar di tangan minoritas kecil yang menciptakan kelebihan kekuasaan yang sangat signifikan. Bahkan ketidaksetaraan besar dalam kekayaan menghasilkan ketidaksetaraan besar dalam kekuasaan dan pengaruh politik dalam demokrasi. Sumber daya kekuasaan oligarki, yaitu material, menyediakan dasar untuk tegaknya oligarki sebagai pelaku politik yang tangguh. Oligarki satu-satunya golongan warga negara dalam demokrasi yang bisa mengejar tujuan politik pribadi dan mampu intens menggunakan kekayaan untuk mengendalikan pasukan pelaku profesional yang ahli. Sebagai contoh, pengembangan Rempang Eco City, jika dilihat dalam timbangan neraca, beribu-ribu rakyat Pulau Rempang melakukan aksi penolakan di jalan serta mendapatkan banyak korban. Ternyata lebih berat satu oligarki daripada beribu-ribu warga turun ke jalan. Warga versus oligarki di Rempang dimenangkan oleh oligarki. Karena oligarki mampu mengendalikan pasukan pelaku profesional yang ahli dalam negara ini untuk mempertahankan kekayaan dan pendapatan mereka. Sebagai contoh selanjutnya, jika dilihat oligarki pengusaha kolektif yang dimana berselingkuh dengan pemerintahan. Ratusan buruh yang turun berdemo, yang dimana dalam konteks penolakan perpindahan itu, yang semua adalah melanggar undang-undang kepelabuhanan dan serta pelayaran, diabaikan oleh pemerintah demi kepentingan para pengusaha oligarki. Maka buruh versus oligarki dimenangkan oleh para oligarki. Mengenal tipe-tipe oligarki ada 4. Yang pertama, oligarki panglima. Kedua, oligarki pengusaha kolektif. Ketiga, oligarki sultanistik. Dan yang keempat adalah oligarki sipil. Dan tujuan para oligarki yaitu bagaimana mempertahankan kekayaan dan pendapatannya, serta bagaimana melakukan pembelaan dalam kekayaan dengan kekayaan mereka. Oligarki mempunyai karakteristik atau sifat bagi-bagi antar segelintir orang. Elit yang menjadi permainan oligarki, menjaga kekayaan dan pendapatan mereka. Oligarki juga bersifat ekstraktif, memperkaya, dan bukan bersifat produktif untuk membangun apa yang selama ini pengelolaannya. Target utamanya adalah sumber daya alam. Para oligarki mempunyai agenda politik untuk menguasai material dan kekuasaan. Politik oligarki bekerja di ruang-ruang dialog tertutup antara elit. Pemilu salah satu ritual ajang melibatkan rakyat secara langsung untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin atau perwakilan. Akhir-akhir ini, fenomena kepemimpinan atau perwakilan yang turun-menurun di dalam ritual demokrasi menjadi salah satu fase tanda beralihnya sistem politik demokrasi ke sistem politik dinasti. Dinasti adalah sistem reproduksi kekuasaan yang paling primitif karena mengandalkan darah dan keturunan. Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. DNA politik dinasti adalah fenomena politik munculnya calon dari lingkungan keluarga kepala pemerintahan atau perwakilan yang sedang berkuasa. Dinasti politik yang dalam bahasa sederhananya dapat diartikan sebagai sebuah rezim kekuasaan politik atau aktor politik yang dijalankan secara turun-temurun. Tren politik ini atau tren politik kekerabatan ini sebagai gejala neopatrimonialistik, yaitu berupa sistem patrimonial yang mengutamakan generasi politik berdasarkan ikatan genealogis. Munculnya dinasti politik, adanya keinginan dalam diri atau keluarga untuk memegang kekuasaan, atau adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan dalam kelompok sehingga terbentuk penguasa kelompok dan pengikut kelompok. Dan adanya kolaborasi antara penguasa
dan pengusaha atau oligarki dalam merebut kekuasaan demi menjaga kekayaan dan pendapatan mereka.